Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semangat yuk. Semangat orang baik. Semangat semuanya. Ya, kita tarik nafas dulu. Kita buang lewat mulut. Tarik nafas lagi. Semoga menjadi lebih baik. Biar semangat ya, biar lebih fresh pikirannya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini saya ucapkan salam kenal, halo. Jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, mau teman-teman yang sudah sering secara live atau yang baru secara live atau tidak live, Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol like, di-share ke media sosial yang kalian punya. Kemudian kalau misalnya ada iklan yang pendek, please jangan di-skip, kalau yang panjang boleh di-skip ya. Terima kasih orang baik, sehat selalu buat kita semua ya. Jangan lupa juga teman-teman yang mau misalnya mau kirim apresiasi ke Mas Tulus, mau nyawer-nyawer, ada tombol terima kasih di bawah video ya. Di bawah video ada tombol super thanks atau terima kasih, teman-teman bisa manfaatkan tombol itu untuk memanfaatkan rezeki yang bisa dikirimkan ke Mas Tulus. Boleh loh. Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik ya, sehat badannya, baik rezekinya, lancar urusannya, lancar usahanya, dipermudah segala urusannya, selalu dalam lindungan Allah, dan yang pasti selalu dikabul segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Jangan lupa selalu semangat orang baik, mau senang, mau sedih, mau susah, mau bahagia, punya uang atau tidak, sakit atau sehat, jangan lupa harus selalu semangat dan pastinya bersyukur ya. Mengeluh sekali-kali boleh, nggak apa-apa. Kamu bukan Tuhan yang bisa ngukur keluhnya orang. Mentang-mentang si A ngeluh, kamu anggap dia nggak bersyukur, emang kamu Tuhan. Nggak punya hak untuk itu. Jadi sekali-kali kalau mengeluh boleh, asal jangan berkepanjangan. Nek wong gor ngomong elek iki apa? Isamu gor ngeluh tok. Ngene kuwi kira rasa syukur blas. Lah kowe iki apa Tuhan kok iso ngukur rasa syukure wong karo Tuhan ki mau? Jenengan sudah merasa sebagai Tuhan. Jadi biarkan mereka dengan caranya, kita dengan cara kita. Wong dia nggak bersyukur atau dia ngeluh kan nggak ngurangi dompetmu tuh. Jadi harus selalu semangat ya orang baik. Pokoknya yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya utang piutang cepat lunas, dan yang sedang dalam kondisi punya persoalan semoga segera Allah berikan solusi, segera terselesaikan persoalannya ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semangat. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Ini yang sudah kalian tunggu-tunggu ya saudaraku ya. Mas Tulus pengen bahas terkait dengan ritual tudung. Bener gak saya nyebutnya ini? Kalau saya salah saya minta maaf ya. Tudong ya, tudong apa tudung di sini?
Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Ada ritual tudong yang dilakukan dari Thailand menuju ke Candi Borobudur dan sekaligus merayakan puncak Hari Raya Waisak tahun 2023 di Candi Borobudur ya. Kira-kira ada hal menarik apa yang bisa Mas Tulus simpulkan? Banyak yang nanya, Mas Tulus, ritual tudong ini apakah berhubungan dengan leluhur? Lalu bagaimana pandangan Mas Tulus terkait dengan ritual tudong ini? Sorry, maksudnya ritual tudong yang dilakukan oleh para banti atau biksu ini kira-kira versi Mas Tulus dari yang Mas Tulus lihat, kira-kira Mas Tulus bisa mengulas apa? Mas Tulus pengen cerita sama teman-teman semua terkait dengan video-video yang sudah teman-teman kirimkan ke Mas Tulus ya. Baik lewat Instagram, lewat WhatsApp, Mas Tulus sudah tonton beberapa dan terakhir kemarin pas bagian meditasi saya mendapatkan link video dari salah satu subscriber lewat Instagram. Saya buka link videonya, ada semacam apa kalau istilahnya kita mungkin ngaji ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, ketika membaca seratnya itu atau ketika melantunkan lagunya, ketika mereka sedang mediasi dan saya juga ikut memejamkan mata, tiba-tiba saya ikut nangis. Saya ikut sedih. Rasanya kayak ada sesuatu yang ditarik dari badan saya. Bukan kekuatan, tapi kayak ada semacam rasa sendu di tubuh saya yang ikut tertarik gara-gara saya mendengarkan itu. Berarti ada sesuatu yang menarik ya teman-teman. Kira-kira apa nanti kita bahas ya. Nah, saya masih ingatkan lagi bahwa kita masih punya sedekah nasi box teman-teman yang kita gelar di setiap Jumat akhir bulan. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah masih beri cukup, Allah masih izinkan sedekah nasi box kita masih ada di bulan ini ya. Terakhir kemarin masih di 300 ribuan. Teman-teman bisa bantu caranya untuk yang mau sedekah nasi box, cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000. Dan Mas Tulus juga ingatkan bahwa kita sudah open donasi untuk sedekah bumi di rekening DBS atas nama Tulus Rianto. Di kolom komentar biasanya Mas Tulus sematkan paling atas ya. Rekeningnya DBS atas namanya juga sama atas nama Tulus Rianto, tetapi tidak ada minimal maksimalnya. Berapapun Mas Tulus terima, berapapun jumlahnya. Bismillah, mudah-mudahan Allah kabul sebelum bulan 9 atau sebelum tanggal 9 bulan 9, lebih cepat lebih bagus, sambil nunggu terkumpul semuanya, semoga Allah kabul dua-duanya. Sedekah nasi box jalan, sedekah buminya juga jalan. Amin ya Allah. Semoga bertukar keberkahan kagem panjenengan sedoyo untuk semuanya teman-teman ya. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus buat nasi box, buat sedekah bumi, semoga salah satu orang yang dipilih sama Allah untuk segera dikabul segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya, terima kasih. Dan Mas Tulus konfirmasi dulu kalau mau pesan minyak bidara, minggu ini tidak ada pengiriman, jadi teman-teman bisa boleh pesan dari sekarang di nomor WhatsApp 0857 yang di deskripsi, tapi pengirimannya baru ada tanggal 11 ke atas ya, baru minggu depan. Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya terima kasih banyak. Lalu Mas Tulus, kapan Mas Tulus akan menjalankan tugas yang dari Lembang ke Pangandaran, kemudian ke Malang, lalu ke Bali? Kapan Mas Tulus akan melakukan ritual itu? Ritual. Sorry, tugas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Tulus ulangi lagi sama seperti di video sebelumnya. Mas Tulus punya satu unit handphone yang dari hibahan hamba Allah. Hadiah dari beliau ke saya, dan saya tetap terima karena bukan uang. Saya terima hadiahnya dan saya sudah izin sama beliau karena ada satu pesan Eyang di mana barang yang kamu sukai atau kamu tuh harus ikhlas melepaskan sesuatu yang kamu sedang sukai. Jujur teman-teman, saya hanya mimpi bisa beli barang yang model seperti ini karena ini pada waktu dikirimkan ke saya itu masih di angka 14 juta lebih harganya. Saya lihat notanya karena di invoice pembeliannya ada, dan ini saya cuma mimpi beli HP model seperti ini. Ya, dan saya sangat suka. Jujur teman-teman, saya sangat suka. Tapi bismillah, saya sudah bilang sama orangnya, saya sudah izin dengan yang memberikan dan beliau legowo memperbolehkan saya akan jual, dan pasarannya mungkin masih di angka 6, 7 atau 8 juta. Kalau misalnya laku nanti uangnya bisa kita tambahin buat perjalanan kita dari Lembang, Malang sampai ke Bali ya. Doakan cepat laku ya saudaraku, dengan harga yang pas lah, kalau bisa ya 10 juta. Ya ora payu to Mas, wong pasarane rasa mono, tapi ya mudah-mudahan
cukup untuk kebutuhan nanti. Pokoknya doakan supaya ini cepat laku. Nanti kalau sudah laku, berarti Mas Tulus akan segera lakukan kegiatan itu. Kebetulan di bulan Juni ini Mas Tulus agak sepi kan kerjaan. Jadi mungkin sudah diatur sedemikian rupa dan ya aku sangat suka ya pakai barang seperti ini tuh kayak jadi terlihat kayak orang sukses gitu rasanya. Dan aku seneng banget barang-barang ini ki. Ya tak tresnani, tak cintai, tapi aku yo ikhlas nek memang iki dibutuhke kanggo Nusantara ya. Lillahi ta'ala aku ikhlas. Mudah-mudahan doakan ya teman-teman biar cepat laku, biar cepat selesai urusannya. Terus nanti alhamdulillah amin, pas sudah selesai tugasnya selesai tiba-tiba di Jakarta dananya terkumpul dengan pas terus kita bikin sedekah bumi. Waduh Jan. Barakallah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Aku cuma bisa bilang itu tok. Ya teman-teman ya doakan ya. Pokoknya ikhlase Mas Tulus, ikhlase teman-teman sing dongake semuanya berbuah juga keikhlasan buat teman-teman. Saya hanya berharap ya keberkahan bagi saya dan juga teman-teman yang nonton semuanya ya. Aduh, ini rada mendung rek, ning kene jam 5 sore soalnya. Jadi kalau agak gelap-gelap dikit nggak apa-apa ya. Oke, langsung ke topiknya Mas Tulus. Awalnya saya bingung ya teman-teman, biksu tudong itu apa sih? Tudong apa tudung? Kalau saya salah saya minta maaf ya teman-teman. Kameraku tiba-tiba blur. Tuh, goyang. Despen. Sakarepmu. Jadi biksu tudong itu tuh dalam arti yang sudah saya baca. Tudong itu sendiri artinya kalau di Wikipedia saya sudah cek, biar saya tidak salah paham ya. Tudong itu merupakan ritual tudong yang itu merupakan tradisi perjalanan ritual yang dilakukan oleh para banti atau biksu dengan berjalan kaki berkilo-kilometer. Karena pada masa dulu belum ada vihara dan juga tempat tinggal untuk para biksu. Jadi para biksu itu diberi kesempatan tinggal di gua, gunung, dan juga hutan oleh Sang Buddha ya. Tudong merupakan kegiatan keliling tempat-tempat suci seperti gunung, gua, hutan, dan juga candi untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang ajaran agama Buddha dan membersihkan pikiran dan juga serta hati. Tujuan dari ritual tudong sendiri yang dilakukan oleh para biksu dengan berjalan kaki ribuan kilometer menuju Candi Borobudur ini merupakan salah satu wujud dari perjalanan spiritual. Dalam pelaksanaannya mereka mengenakan jubah biksu, kaos kaki, dan juga sandal. Selain itu, mereka juga tidak membawa bekal apapun selama perjalanan, hanya bergantung pada dukungan masyarakat dan juga umat Buddha. Biksu yang melakukan ritual ini yakni adalah para biksu yang sudah mengambil sumpah untuk hidup sebagai pengembara. Dan ritual tudong ini merupakan ritual keagamaan dalam tradisi Buddhisme Theravada atau salah satu aliran Buddha terbesar. Buddhisme Theravada ini tersebar di beberapa negara seperti Sri Lanka, Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia ya teman-teman ya. Dan ritual ini dimulai pada tanggal 23 Maret 2023, dimulai dari Nakhon Si Thammarat, Thailand, dan sampai pada 8 Mei di Batam ya teman-teman ya. Biksu yang melakukan ritual tudong ini berjalan dari Thailand, kemudian menuju ke Malaysia, Singapura, dan sampai di Batam pada tanggal 8 Mei. Dan sampai kemarin kalau tidak salah saya baca beritanya di tanggal 1 Juni 2023 sudah sampai di Borobudur dan mereka melakukan ritual mereka merayakan yang namanya Hari Raya Waisak, puncak Hari Raya Waisak 2023. Dan aku lihat juga megah sekali acaranya. Hei, kenapa kameraku kayak gini? Ada apa? Ada apa dengan ini? Oke, banyak juga pertanyaan teman-teman yang mengartikan. Nah, aku jujur teman-teman, ini segi pandang saya ya. Ini segi pandang saya sebagai seorang muslim. Menurut saya ini salah satu hal yang menurut aku patut saya acungi jempol. Karena yang mengiringi beliau-beliau para bante luar biasa ini yang berjalan dari Batam sampai menuju ke Candi Borobudur, di video-video yang pernah saya lihat atau saya saksikan, saya melihat berbagai macam etnis, kemudian berbagai macam jenis orang dengan kepercayaan, dengan agamanya masing-masing. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Mereka sangat antusias sekali untuk mengiring atau memberikan sedekahnya. Jadi aku juga
kalau menurut aku kalau yang bersedekah ini adalah umat Buddhisme, menurut aku ini bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang war atau aneh. Tapi kalau yang memberikan rezeki kepada para biksu ini justru di luar agama Buddha, menurut aku ini luar biasa. Dan aku melihat ada keragaman di sini. Aku bangga sampai merinding tuh, aku kalau ngomongin tuh merinding. Sampai pas beliau-beliau sampai atau rawuh ke Candi Borobudur pada tanggal 1 Juni itu kan mereka disambut mungkin dengan beberapa anggota umat Buddha, tapi diiringi juga dengan saudara-saudara kita yang Muslim, yang Hindu. Aduh, aku senang-senang sedih rasanya. Teman-teman perlu tahu ya, ini yang sedang diminta sama leluhur kita sebetulnya. Jadi kalau teman-teman menyambungkan ini ada aku ki gembeng banget tuh orangnya. Aduh, jangan nangis yuk. Jadi teman-teman, leluhur kita itu sejak mulai bulan Mei itu betul-betul ngasih gambaran ke kita tuh kan ngeblur lagi. Ngapa sih ini kameraku? Apa namanya? Ngasih gambaran ke kita atau ngasih wejangan ke kita untuk betul-betul menyatukan kerukunan kita. Nggak usah pandang suku, nggak usah pandang agama, semuanya sama gitu loh. Jadi kayak beliau-beliau tuh memberikan kita wedaran untuk lebih rukun. Wis nggak usah peduli, nggak usah berdebat lagi dengan keyakinan gitu loh. Agama itu antara kamu dan Tuhan. Nggak usah kamu pamerkan ini aku Islam, ini aku Kristen, ini Buddha segala macam. Jangan kayak gitu. Dan itu tuh buat aku jadi kayak sedih gitu. Karena jujur, kalau teman-teman bilang ini berhubungan atau tidak dengan pesan leluhur, kemudian dengan ruatan leluhur dan lain sebagainya, menurut aku secara garis besar berhubungan secara langsung. Ritual tudung yang mereka lakukan untuk meruat Nusantara segala macam, menurut aku sih tidak sedetail itu ya, tidak sejauh itu, karena yang saya yakini adalah mereka melakukan kegiatannya adalah kegiatan baik, jadi tujuannya baik, pasti yang baik pasti juga akan jadi baik. Menurut aku itu aja. Cuman kalau misalnya ini bersinergi dengan yang disampaikan leluhur, kemudian nyambung atau sama, atau berhubungan juga dengan proses ruat yang sekarang dilakukan leluhur kita untuk Nusantara, buat aku berhubungan atau tidak, sedikit ada hubungannya tetapi tidak secara detail berhubungan secara langsung. Jadi ada simbol-simbol yang saya baca di sini teman-teman. Simbolnya adalah, karena jujur, maaf saya harus bilang, ini yang aku lihat tapi tidak semuanya aku bisa ceritakan. Dari beberapa video, mereka yang berjalan itu bukan, saya yakini mereka bukan orang sembarangan. Mereka pasti orang-orang pilihan Tuhan. Aku yakin mereka adalah orang-orang pilihan yang melakukan itu. Dan tujuannya baik itu pasti, tujuannya bermanfaat itu pasti, ada ajaran baik di situ ya, ada bimbingan juga, kemudian ada pembelajaran buat kita masyarakat yang di luar yang melihat ritual yang sedang mereka lakukan. Menurut aku tujuannya baik, dan aku juga melihat ketika beberapa video yang mereka sudah sampai di Indonesia, itu ada beberapa yang memang mereka tuh kayak semacam diiring atau dinaungi oleh sesuatu. Menurut aku itu. Jadi aku merasa kayak ada naungan yang sedang diberikan sirek. Iki kurang soalnya kurang terang. Nah gini ya, biar terang sithik. Ben kita kaya wong Mas Tulus. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang mengiringi mereka ketika mereka sedang berjalan. Saya nggak bisa sampaikan mereka itu siapa, leluhur kita atau bukan, saya tidak bisa menyampaikan itu, tetapi saya melihat ada beberapa yang ngiringin, dan saya sebutkan kalau mereka salah satunya adalah energi yang mengiringi mereka adalah energi yang berasal, salah satu yang mengiringi mereka, sekali lagi salah satu yang mengiringi mereka, yang saya lihat adalah energi yang berasal dari leluhur Nusantara. Di sini makanya ketika beliau sampai ke Borobudur, jujur saya pas nonton pertama itu saya nangis. Rasanya kayak ya Allah, ini kayak nyambung, kayak diatur, padahal tidak ya. Semuanya dibuat sedemikian rupa. Ini skenario alam, ini skenario waktu, skenario Tuhan. Jadi bukan berarti Allah, ya aku yakin dan percaya pasti Allah sudah mengatur segala sesuatunya. Nggak ada yang kebetulan, pasti Allah sudah atur semuanya. Tapi seakan-akan kayak disusun rapi gitu loh, Rek. Ya kan? Kita diingatkan buat bikin sedekah bumi, kita diingatkan untuk rukun satu dan lainnya, kemudian ada pengingat lebih nyata di depan kita, ada biksu yang datang, ditemani, diiringi, dikawal sama banser, dikawal sama ormas-ormas agama lain, Islam dan lain sebagainya, kemudian Buddha, Hindu, segala macam semuanya turut tumplek-blek dadi siji.
Di situ ada rasa suka yang luar biasa saya jujur. Sukacita yang luar biasa. Apakah yang sukacita cuman Mas Tulus? Maaf teman-teman, beberapa leluhur Jawa juga mengatakan bahwa mereka merasa sangat bangga dan bahagia sekali ketika mereka bisa melihat kerukunan itu ada. Dan kalau misalnya efek dari doa yang dipanjatkan para biksu itu akan berefek baik untuk Nusantara, saya juga meyakini itu karena saya tahu doanya orang Buddha yang paling utama adalah selalu dengan kata-kata semoga semua makhluk berbahagia. Jadi mereka tidak mendoakan satu dan lain hal tapi semuanya. Mereka tidak pandang agama, mereka tidak pandang suku, mereka mendoakan itu. Jadi saya yakin eh Waisak yang kemarin dilakukan di Candi Borobudur secara puncaknya setelah ritual tudung juga menjadi salah satu simbol bahwa Nusantara juga dalam tanda kutip sedang dibantu untuk didorong dengan power doa dari saudara-saudara kita yang merayakan Waisak kemarin untuk memperbaiki siklus-siklus yang kurang pas di Indonesia sekarang. Jadi eh apakah mereka juga meruat Nusantara? Dalam tanda kutip meruat di sini artinya banyak ya. Mereka juga berdoa untuk Nusantara. Saya yakin dan percaya orang-orang yang kemarin berdoa di Hari Raya Waisak kemarin di Candi Borobudur pasti terselip juga doa untuk Indonesia supaya semakin baik, semakin bagus, dijauhkan dari bala dan lain sebagainya. Jadi kalau ini bersinergi untuk sesuatu yang bagus untuk ngeruat Nusantara, menurut aku juga akan sangat-sangat bersinergi, sangat-sangat berhubungan. Satu hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, saya tidak tahu artinya apa ketika silahkan cek di TikTok atau di Instagram itu viral di mana-mana. Satu video saya tonton durasinya sekitar 2 menit lebih. Ketika ada para bante, beliau-beliau kemudian meditasi dan sedang melakukan ritual. Sebelumnya mereka melakukan ritual, kemudian mereka menangis karena rasa bangga mereka bisa menyelesaikan ritual tudung itu. Lalu ada sesi meditasi dengan diiringi lagu tertentu, saya tidak bisa tahu itu namanya apa. Ketika mereka sedang bermeditasi, saya pun tiba-tiba secara spontan ikut memejamkan mata ketika mendengarkan itu dan gak kerasa air mata saya turun teman-teman. Saya kayak kedudul hatinya, kalau bahasa Indonesia kedudul tuh kayak ketusuk, hatiku tuh kayak ikut ketusuk untuk merasakan bahwa itu sedih. Itu tuh doa yang bagus. Itu tuh adalah lantunan-lantunan yang bagus. Saya bukan tipikal orang yang walaupun saya Islam terus saya anti dengerin lagu rohani, saya anti dengerin lagu-lagu Buddha, Hindu. Saya bukan tipikal yang seperti itu. Jadi saya tidak tahu artinya tapi bagi saya yang di luar agama Buddha saja saya merasakan ada ketenangan, ada rasa suka, seneng tapi sedih-sedih seneng gitu loh teman-teman. Seneng, sedih bangga, sedih rasa puas, sedih rasa menenangkannya itu kelihatan. Jadi kalau teman-teman aku garis bawahi, kalau teman-teman bertanya apakah ini bersinergi atau ada hubungannya dengan leluhur yang sudah disampaikan sebelumnya Mas Tulus, apa yang leluhur kita sampaikan terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan ini, apakah berhubungan secara langsung? Menurut aku berhubungan secara langsung tidak, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan semuanya ini untuk saling terhubung satu sama lain dan pastinya apa? Semua yang baik akan berbuah baik. Itu yang saya yakini. Jadi saya tidak mau berpikir yang enggak-enggak lagi. Berpikirnya yang baik-baik saja. Para bante, aku terima kasih banyak. Para biksu sudah mendoakan kami, bahkan yang di luar agama kalian. Saya sangat berterima kasih. Ajarannya, di sini ajaran kehidupannya luar biasa. Ajaran kerukunan antara Buddha dan agama-agama lain dengan suku-suku lain itu luar biasa. Jadi ini menurut saya adalah sebuah pelajaran. Semoga masih banyak orang yang bisa memahami, banyak orang yang bisa mengerti terkait dengan pelajaran yang bisa kita lihat di balik ritual tudung dilakukan para biksu ini, dan semoga juga teman-teman yang nonton bisa lebih bisa mencerna lagi yang dilihat sama beliau atau yang disampaikan sama beliau tadi adalah sesuatu yang bisa jadi ini adalah salah satu hal yang ada pelajaran menarik di balik ini bahwa kita harus pertemanan, bergaul, kemudian saling tahu satu sama lain itu tidak harus dengan kok slot peteng tore. Tidak harus dengan yang namanya dalam arti pandang agama, pandang suku dan lain sebagainya ya. Aduh rek, saya mendung di luar jadi Mas Tulus harus segera pamit. Intinya adalah mudah-mudahan teman-teman paham dengan yang Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi, kalau ada rasa tersinggung dari teman-teman yang dari agama Buddha, silahkan Mas Tulus dikritik. Karena saya menyampaikan, ya saya nggak ngerti apa-apa soal agama Buddha, jadi maaf.
Tapi saya yakin dan percaya bahwa kebaikan akan berbuah kebaikan. Saya yakin itu ada karma baik di balik sesuatu yang baik ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Mas Tulus makin gelap mukanya, makin gak genah ya, makin raketok raine malan segini. Malah makin menggelikan. Wes, oke. Terima kasih banyak pokoknya. Doa terbaik untuk semuanya. Jangan lupa terus jadi berkat buat sesama teman-teman ya. Saya jadi berkat buat jenengan jadi berkat buat saya. Jadi kita sama-sama saling memberkati satu sama lain. Walah, saya beteng. Kita jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum bertemu dengan jodohnya, semoga segera Allah dekatkan dengan jodohnya. Yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang belum kerja cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen jual harta warisan keluarga untuk kebaikan bersama, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Laris dagangannya, lancar usahanya, dikabul hajat baiknya. Amin. Dan semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Lah. Soyo peteng rek jopo. Wes, Mas Tulus pamit ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat kita semua. Semoga keberkahan bersama kita ya. Sehat badan, murah rezekinya, lancar urusannya dan kabul segala urusannya. Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya teman-teman. Malah soyo peteng. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.